Kan sekarang udah safety-nya kan udah apa namanya? Udah canggih ya. Dulu kan pernah mau di curi. Kurang? Iya. Guys, kita sekarang berada di mana nih, Masjid Bang? Nabawi. Masjid Nabawi, pas di depannya. Ini sekarang saya berada di pintu 318. Di sini itu pas tepat di makam ayahanda baginda Rasulullah SAW. Jadi tepatnya di pintu gate 318 Ini ah, nih, di Sur. 18. Jadi makam pahlawan, makam Ayahanda baginda Rasulullah SAW itu adanya di sini. pas Lah, di bawah ini. terus bertepatan di sebelah sananya pas di Masjid Nabawinya pintu gate bab nomor 8. Oke, Jadi kita lurus masuk ke ke sana. sini. Ya pas di sini kita jelaskan dulu di sini di area sini nih. Makam ayahanda baginda Rasulullah SAW itu terkena pelebaran area Masjid Nabawi. Jadi di sini untuk area umum. Jadi untuk dipagar jadi lurus ya. Jadi disinilah kalau pengen nyari tepatnya di pintu nomor 318. Kita jalan ke sana langsung ke makam Rasulullah SAW. Oh, jadi ini daerah ininya. Aku pikir di bawah ini, bukan? Enggak, makamnya di bawah ini udah jadi ini bang, toilet. Tempat parkir itu di bawah itu tempat parkir sama Di bawah toilet. ini tempat parkir. Sama toilet. Tapi pas makamnya di sana ya. Makamnya di sini tepat. Jadi kena pelebaran ini. Nah, kalau kita ke sana itu apanya? Rodo makam Rasulullah SAW di sana. Yang maksudnya aku itu yang Di sini ayahnya, iya. baginda Rasulullah SAW. aha, Lah di sana makam beliau. beliau. Oh gitu. Jadi berjelas. Oke, jadi itu udah lama lah berarti kalau ayah. Jadi pelebaran ini memakan makam ayahnya gitu. Abdullah. Abdullah ya. Kita jalan ke sana ke Rodo. Oke. Kita Namanya apa? Rodo. Rodo. Artinya apa itu? Rodo itu ya tempat makam Rasulullah SAW di sana. Tempat yang paling ijabah untuk memanjatkan doa. Jadi insya Allah di sana itu ada tempat di mana doa-doa kita itu akan terijabah doanya di area Rodo itu. Insya Allah. Jadi Rodo ini adalah tujuan utama para jamaah haji ataupun jamaah umroh yang berkunjung ke Kota Madinah Munawwaroh. Jadi tujuan utamanya itu pengen berdoa di tempat yang paling ijabah. Gitu. Ya. Tepat di depan sana, pas Dekat ngadepin matahari matahari terbit itu? Iya. Ada pintu yang terbuka, itu adalah pintu masuk ke Rodo. Berarti rame pasti sekarang ya. Berjubel. Selalu rame. Siang malam. Kalau dibuka pas waktu habis jam sholat. Kalau malam hari khusus buat jamaah umroh dan orang-orang yang ingin ke tempat yang paling strategisnya di Rodohnya itu bisa sholat. Kalau yang jam segini bisanya paling yang jalan kakinya. Jadi nggak bisa menjalankan ibadah sholat atau doa yang khusyuk. Kalau yang khusyuk ada tempatnya sendiri. Jemaah Indonesia kalau umroh dan haji itu mendaratnya di Madinah ya? Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah dulu kalau yang haji. Kan ada kloter yang pertama mendaratnya di Madinah, dan kloter yang terakhiran
mendaratnya di Langsung ke Mekah. Mekah. Jadi antar saling Tukar. Kalau di sana udah kan puncaknya itu kan di Mina, ntar di sana itu kalau hajian. Tapi kalau umroh biasanya kebanyakan orang yang pakai travel itu ke Madinah dulu, kecuali yang backpacker atau yang VIP. Seperti saya. Ya benar, seperti Bang Satria itu ke Mekah dulu biasanya, karena kan penerbangan Ke Jeddah. nyarinya yang ke Jeddah. Nah guys, sekarang kita mau masuk ke gerbang pintu di mana makam Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sekarang saya berada di Masjid Nabawi bersama Bang Satria Ponde ini. Masyaallah, tabarakallah. Makasih ya Bang udah bawa saya ke sini. Sama-sama. Ini excited banget. I'm so excited as well. Seorang traveler, YouTuber juga. Masyaallah, tabarakallah. Kita buka sepatu. Jadi semua ini jalan aja ya Bang? ayo jalan sambil baca salat. Guys, udah berada di sini. Jadi Bang, Ini mimbar untuk khutbah. cewek sama cowok beda ya jalurnya? Beda. Oh, Jalurnya jadi di beda. sebelah sana cewek. Ayo. Oh, kita cowok di sini. Yang pas makamnya beliau itu yang mana, Bang? Di depan masih jauh. Oh, ini apa? Ini mimbar buat khutbah. Mimbar untuk apa memang? Khutbah. Oh, untuk khutbah. Belakang saya. Mana? Ada di belakang saya. Kirain pocong. Ada aja, Bang. Dasar orang Indonesia. Pikirnya hantu aja ya, Bang. Ini di depan Bang, di shoot di depan. Ya. Itu di ruangan itu adalah makam baginda Rasulullah SAW. Sana. Sayyidina Muhammad. Yang mana itu, Yang Bang? di depan. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang di sini. Iya. Oh. Tapi nggak, kita harus ke pojok sana, Bang. Biar kelihatan. Tapi kok ditutup pakai pakaian ya? Ya. Pakai kainnya kok ditutup? Kan nggak kelihatan sama sekali. Yang mananya, Bang? Itu di dalam pokoknya. Tapi kan nggak boleh lihat. Semua di dalam ini yang di Oh, yang ini. Oh, ini nih. Oh, kirain yang di sebelah itu. Ini ya? Itu makam beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus yang di sini di shoot juga Yang mana? jendela yang terbuka itu di sana adalah makam rumah ini di sini Bang.
Terlalu kita lihat dulu ini makam beliau. Oh, ini makamnya semua. Bisa disuruh. حرك يا سيد لا توقف حرك الطريق يلا يا حاج والله يستاهلون يلا خليل خلاص Riyad. Mana sih? Cuman begitu aja ya, Bang? Iya, yang untuk khususnya itu lewat sana, Bang. Untuk ke tempat yang ijabahnya kita harus lewat sana, pintu di sana. Jadi di sana kita bisa menjalankan ibadah sholat, tahajud dan pokoknya sholat sunnah malam di area Rodo itu, dan di sanalah ada tempat yang paling ijabah. Segala doa-doa kita insya Allah dikabulkan di tempat itu. Tadi cuman untuk lewat saja yang tadi kita lewatin itu. Jadi nggak boleh kita berhenti di situ karena jamaahnya kan berjubel. Gitu. Nggak boleh. Tapi nggak lihat, kita cuma lihat dinding pembatasnya aja ya. Nggak bisa lihat langsung karena itu kan area dalam tertutup, area tertutup. Jadi cuma kita lihat dindingnya saja dan kaligrafi hiasan dindingnya hiasan saja. dinding aja. Jadi benar ini ya, maksudnya kuburannya kayak kuburan Islam kayak kita meninggal gitu atau gimana? Biasa ya, yang di itu kan sekarang udah safety-nya kan udah udah canggih ya. Dulu kan pernah mau curi kuburan? Iya, dibuat terowongan dari bawah tanah. Terus? Cuma kan gagal. Nah sekarang ini udah safety banget di sini. Oh, mau diambil? Karena kan buat rebutan gitu kan. Kita bakalan ke Jannatul Baqi, kita jalan ke sana, Bang. Ini orang-orang nunggu apa ini? Ini mau ke Rodo sama. Oh, sama aja. Jamaah Tapi perempuan. Tuh Gitu. kalau perempuan tuh di sana antrinya. Udah mulai, matahari udah mulai terbit dan senang sekali saya bisa lewat di depan makam dari Rasulullah Muhammad SAW. Oh my God, walaupun cuman lewat, ya saya pikir tadi bakal saya lihat kuburannya, tapi ya nggak bisa karena kita harus laju, berhenti aja kita nggak boleh. Begitulah aturannya di sini. Jadi kita harus menghargai itu. Dan tour guide saya yang sangat berbaik hati sekali. Kemana kita habis ini, Bang? Kemana habis ini kita? Kita ke Jannatul Baqi, letaknya di sana. Ya. Cuman kita harus muter karena ada batasan-batasan di blok di sana ya. Jadi kita harus muter ke area luar Masjid Nabawi ini. Jadi kita masih di sekitaran Masjid Nabawi ya? Iya. Jadi kita masih berada di sekitaran Masjid Nabawi. Batas luar dari sini di pagar itu ada Jannatul Baqi. Kita bakal pergi ke sana untuk ziarah ke
para syuhada ya. Oke. Jadi yang paling spesial itu di Masjid Nabawi ini adalah makam dari Rasulullah. Ya. Itu nomor Jadi satu. tujuan utamanya adalah itu. Jamaah haji ataupun jamaah umroh yang datang ke Masjid Nabawi ini untuk memanjatkan doa di tempat itu, karena di tempat itulah tempat yang paling ijabah untuk memanjatkan doa gitu. Jadi makanya buat jamaah waktu ada masa lockdown itu ditutup total karena kan berjubel kayak gitu. Nah, pas waktu ada apa namanya? Bisa berjalan, Mak? Sini. Oh, situ. Pas ada kalau yang udah agak nyaman untuk aktivitas itu pas waktu lockdown namanya perenggangan itu dibatasin dengan cara pakai tawakalna. Jadi kita harus daftar dulu, baru kita mendapatkan izin dari aplikasi itu. Kalau nggak ada aplikasi itu nggak bisa masuk. Lah sekarang bebas, cuman ya itu waktunya. Namanya kalau di sini kan kerja gitu, jadi paling momen-momen tertentu saja kalau orang lokal datang sini. Lah kalau orang-orang ekspatriat biasanya ke sini itu yang bekerja di Saudi hari-hari libur seperti hari Jumat ataupun hari-hari Lebaran gitu. Kalau yang ekspatriat, gitu. Yang momen-momen tertentu saja pas waktu libur gitu. Tapi memang mayoritas tiap hari, tiap menit, tiap detik itu adalah orang yang datang dari luar ya. Kebanyakan dari Indonesia, Pakistan. Jadi Indonesia di sini terkenal nih. Kok bisa terkenal? Lah bahkan di sini kan makanya orang-orang yang jualan oleh-oleh di area kota Madinah Al-Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah banyakkan belajar bahasa Indonesia karena tahu gitu. Pembelinya banyak dari Indonesia. Benar gitu. Jadi jemaah umroh terbesar di dunia itu datang sini pasti Indonesia ya? Indonesia dan Pakistan. Dan Pakistan, betul. Tapi nomor satu Indonesia kayaknya. Soalnya saya ada yang datang ke saya karena dia tahu saya orang Indonesia. Dia mau ngajak join untuk buka umroh travel di Indonesia. Dan dia itu orang Myanmar. Oh, Myanmar. Iya, tapi dia bilang Indonesia adalah market terbesar untuk umroh saat ini. Benar-benar, karena di catering haji dan umroh saya juga dulu yang waktu saya join di sana, bos saya juga pengen buka untuk jamaah dari Indonesia karena tahu gitu. Yang dari Indonesia itu termasuk bisnisnya besar gitu, jamaahnya banyak. Banyak tentara pengawal. Ini tentara apa satpam sih? Oh, ini apa ini Bang? Bukit apa Bang? Ini Jannatul Baqi. Oh, kuburan-kuburan ya? Ini yang ya? namanya Jannatul Baqi. Disinilah orang-orang yang terpilih yang bisa masuk ke sini. Ini kuburan kan? Iya, kuburan. Kuburan dari siapa-siapa aja Bang? Istri Nabi Muhammad SAW di sini juga. Oh. Oh, banyak sekali kuburannya ini juga. Ini malah kita suruh pulang langsung. Kenapa nggak boleh? Sudah siang. Jadi ini yang udah berapa tahun ini? Iya. Udah ratusan tahun kuburannya ya. Oh, Za, mau minta makan? Bukan minta makan, ngomong haram gitu. Nggak boleh video gitu. Itu mutawa kayaknya Bengali. Mutawa dari Bengali. Ini makam-makam yang udah ratusan tahun, berabad-abad di sini, tapi nggak ada tanda atau nama ya Bang ya? Iya. Cuman batu nisannya nisan aja. itu.
batu bukit ya yang diambilnya. Jadi di Arab Saudi itu nggak yang miskin dan yang kaya sama Sama ya. kuburannya. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang... Itu ada yang 2 batu, ada yang 1 batu. Itu menunjukkan apa atau itu hanya kurang sekedar paham tanda ya, aja? kalau yang 1 dan 2 mungkin antara perempuan dan laki atau gimana ya Pak? Iya. Saya lihat ada yang 2, ada yang 1. Atau yang satunya ini nggak kelihatan. Emang seluruh makam kayak gini di sini? Nggak ada yang pakai batu kayak kita ini pagar. Enggak. Semua Semua bahkan walaupun raja juga gitu. orang kaya pun kayak gitu ya. Seorang raja pun sama gitu. Makanya kan banyak yang salut itu, banyak yang masuk Islam itu karena simple gitu Bang. Iya, kalau itu saya tahu ya, nggak ada perbedaan ya. Jadi yang kaya dan miskin itu sama. Walaupun kayak kita di masjid, kita sholat pun nggak ada batasan antara imam sama makmum itu. Imam harus di lantai 1 atau lantai 2, enggak ya kan? Bener. Kita itu semuanya rata. Presiden nggak harus di bagian depan. Bisa dimanapun. Jadi di sini ya kayak gitu. Kalau di Inggris makam itu butuh modal besar, bayar. Alright. Nah itulah kita Tujuan berziarah. Kita yang kedua, dari Rodoh langsung ke Jannatul Baqi karena tempatnya berdekatan dan langsung satu arah. Iya. Nah sekarang kita akan keluar dari Masjid Nabawi ini ke area paling dekat adalah Masjid Al-Gumamah. Iya. Apa itu di masjid itu, Bang? Di sana itu sejarahnya di apa namanya, Rasulullah SAW itu pernah menjalankan ibadah sholat istisqa untuk meminta hujan. Di masjid Makanya itu. disebut Masjid Al-Gumamah. Masjid Al-Gumamah itu kan artinya awan gitu. Jadi disebut juga dengan, kalau orang Indonesia itu Masjid Awan. Karena pas waktu menjalankan ibadah sholat istisqa itu kan datang awan gitu. Oke. Untuk datang hujan. Makanya di sana terkenalnya dengan sebutan Masjid Al-Gumamah atau Masjid Awan. Dan di sana juga beliau Rasulullah SAW pernah menjalankan ibadah sholat Id. Oh ya. Beliau ya. Jadi sampai sekarang masjid itu juga masjid yang dituju para jamaah umrah atau jamaah haji untuk ziarah. Makanya siang, pagi dan malam itu di sana ramai. Ini pertanyaan saya nih, Bang. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, ini masjid udah dibangun atau belum? Udah ada atau gimana? Ini kan yang bangun beliau kan? Enggak maksudku, oh berarti enggak seperti ini ya? Ya seperti ini, cuman apa namanya, masjid zaman dulu itu bukan yang tertutup, jadi terbuka, cuman kalaupun tertutup pakai pagar aja Bang, pakai pagar dari tanah. Enggak ada apa, enggak tertutup kan? Jadi pagarnya doang, cuman pagar sebatas pagar dari batu dan tanah. Terus pakai apa, tiangnya tiang biasa kayu dan pakai apa namanya, atasnya atap-atap yang dari daun kurma itu kebanyakan yang masih zaman dahulu itu. Jadi nggak tertutup berdinding, yang berdinding cuman pagar luarnya saja biar tertutup dari area luar. Wow. Jadi sejarahnya itu ya gitu, dan di samping masjid itu ada rumah beliau. Jadi beliau bangun Masjid Nabawi ini ya? Tapi banyak orang yang nggak tahu kan, masjid yang pertama yang dibangun Rasulullah SAW setelah hijrah dari Makkah ke Madinah apa? Apa itu? Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Kuba tempatnya lain lagi, nanti kita next time go there. Oh gitu. Jadi rumah beliau di sini juga waktu di Rumah beliau di sini. Jadi masih ada? Rumah beliau yang tadi saya kasih lihat itu, jendela yang terbuka itu. Itu. Jadi dekat dengan makam beliau.
Oh gitu. Jadi dulu berarti yang sebesar ini kalau Jadi- waktu Nabi Muhammad nggak sebesar inilah ya. Iya, ya itu di area situ yang di makam itu Aha. ya rumahnya beliau. Oh gitu. Jadi dikuburkan dekat dari rumah gitu. Dari masjidnya pokoknya di masjid ini gitu, di area dari masjid. Jadi sekarang ini dimasukkan ke area masjid. Kalau waktu beliau masih hidup mungkin masjidnya di sebelah atau iya kan? Jadi rumahnya di luar pagar gitu. Di luar pagar masjid adalah rumah. Pagar nempel, Ah, ah. cuman di luar gitu. Jadi Ya ya, ngerti lah kayak sekarang kan sudah di dalam. sudah di dalam semua karena masjid dibikin masjid semua ya kan? Ngerti lah kayak di Indonesia lah ya, kita punya rumah terus sebelah rumahnya masjid ya kan? Nah, beliau dikuburkan di rumah beliau, tapi sekarang karena perubahan pelebaran, Masa ke masa, zaman Ah, ah. ke zaman ke khalifahan. jadi semuanya dilebar. Nggak mungkin lah zaman dulu rumah Nabi Muhammad sebesar ini kan nggak mungkin ya kan? Perlu diketahui, Ya, beliau meninggalnya di sini, tapi airnya dari mana? Untuk pemulasarannya, untuk pembersihan badan. memandikan jenazahnya. Beliau itu bukan dari masjid ini, tempatnya di jauh di dekat Masjid Kuba, sekitar 1,5 kilometer. Airnya dari sumur Gars. Oh, kenapa itu? Pesan beliau, Mhm. dulu beliau sewaktu masa hidupnya itu pernah minum air di sana, dan airnya itu ya dia senang gitu. Jadi pesan ke sahabat atau siapa waktu itu, nah, ketika nanti meninggal dia itu pesan dari air itu untuk pemulasarannya. Jadi 7 siraman itu ambilnya dari sana. Letaknya kurang lebih 4 atau 6 kilometer ya dari sini. Oh, Jadi gitu. jauh juga kan. Karena udah wasiat kan, Ya. belum dia beliau meninggal. Jadi nanti kalau ada waktu saya bawa ke sana. Namanya Sumur Gars. Oke. So guys, banyak banget ya kan yang dapat kita pelajari dari Bang Rian ini tentang sejarah dari Masjid Nabawi dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa membayangkan waktu ribuan tahun lah ya. Kita kebayang nggak sih gimana situasi bentuk dari Madinah di saat itu? Bagaimana di sini di tempat kita jalan ini adalah tempat bermainnya atau nongkrongnya Nabi Muhammad lah ya waktu dulu kalau lagi nggak menyiarkan Islam mungkin atau lagi penak-penik. Ada lagi tempat kebun atau apa ya, tempat nongkrongnya para sahabat Nabi itu ada di sebelah sana. Oh gitu. Tempat nongkrong para sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW meninggal itu kan butuh pemimpin baru, kekhalifahan baru. Ya. Jadi ada tempatnya diabadikan dengan taman yang dirawat gitu. Oh gitu. Ada tamannya khusus gitu. Di sanalah tempat kumpulnya para sahabat Nabi untuk menentukan kekhalifahannya baru. Jadi hobi dari Nabi Muhammad ini apa sih, Bang? Tahu nggak? Hobinya Hobi beliau dulu. Kalau beliau kita kan ada yang main bola. pedagang. Nggak hobi kayak apakah main bola ya atau Tapi kalau yang disejarahkan dia itu seorang pedagang yang jenius, andal ya. andal. Jadi dia itu pandai. Yang saya kenal itu ya gitu. Di sini itu untuk masuk ke museum Oh, ya? perkembangan Masjid Nabawi. Cuman akhirnya Belum tutup buka. Ya udahlah. Atau berenang kali hobi, lari kayak kan.